Dan mudah-mudahan di hari ini ada yang bisa jadi jadi referensi buat kita sama-sama tentang bagaimana kemudian pernikahan kita, perkawinan kita dalam praktiknya untuk yang memang menikah atau buat yang memang senang mengkaji dan senang menjadikan keilmuan. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan buat kita, mudah-mudahan. Ya, nanti kita bahas ke depan, 30 menit ke depan. Tadi ada kendala dengan linknya ya. Tadi linknya tidak bisa masuk saya, ternyata berubah linknya, link Zoom-nya. Dan mudah-mudahan bisa kita optimalkan dengan sisa waktu yang ada, mudah-mudahan. Ya, kita minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bi'uqud. Allah ingatkan untuk orang-orang beriman supaya kita memenuhi akad-akad kita. Jadi begini, menariknya kan sebenarnya pernikahan itu kita bahasakan dalam fikih itu kan pakai bahasa akad. Jadi ada beberapa terminologi tentang janji-janji dalam fikih, diantaranya ada wa'ad misalnya ya, itu ada kemudian ada akad. Nah, kita sebutlah dua ini ya. Kalau wa'ad itu kan memang sebuah janji yang tidak menyinggung siapapun. Dia janji yang diucapkan satu pihak pada pihak lainnya yang tidak mengikat pada pihak yang kedua. Semisal seorang bapak ya, dia janji ke istrinya atau ke anak-anaknya, nanti liburan mau dibeliin sepeda. Atau liburan nanti kita liburan, beres corona kita liburan ke Jogja misalnya gitu ya. Atau liburan ke luar negeri atau kemana. Nah ini kan janji yang diucapkan satu pihak pada pihak lainnya, yang tidak mengikat pada pihak lainnya. Nah, para ulama kemudian bilang ini kan kalau janji-janji seperti ini nggak ada konsekuensi hukum sebenarnya. Terkecuali memang janji itu menuntut sebuah usaha atau pengorbanan. Semisal dia bilang ke anaknya, kalau kamu belajar nilai kamu 100 semua, bapak beliin sepeda. Misalnya seperti itu dia bilang. Nah, kalau dia bilang seperti itu kan ada ikhtiar yang harus dilakukan satu pihak pada pihak lainnya, hingga derajatnya mungkin bisa lebih daripada sekedar nilai moral, tapi bisa jadi ada juga nilai hukum yang terkandung di ucapan-ucapannya itu. Nah, tapi pernikahan ini, kalau dalam bahasa Quran kan mitsaqan ghalidha, ini kan terikat dalam sebuah akad. Akad itu membuat satu dan dua pihak yang mengucapkannya, itu memiliki satu tuntutan atas yang lainnya. Ada kesalingan di antara orang yang mengucapkan akad itu. Itu kan bedanya ya. Jadi kalau janji itu lebih pada satu pihak yang, ya bisa jadi yang lainnya nggak apa-apain, tapi dia mengucapkan sepihak, tapi akad ini kan harus ada dua belah pihak yang masing-masing jadi punya konsekuensi atas pengucapan akad itu. Nah, Allah mengingatkan kita untuk kemudian memenuhi akad-akad kita. Yang kita sering kadang lupakan, pernikahan itu kan juga adalah konsekuensi pengucapan janji antara yang mengucapkan atau yang menerimanya ya, yang menerima atau yang mengucapkannya atau dengan yang mewakilinya. Karena kalau hanya di Hanafi ya, yang memang janji itu antara calon perempuan dengan calon laki-lakinya. Tapi untuk yang selain mazhab Hanafi, karena mengenal juga wali, maka diwakili oleh walinya. Nah, tapi ada ucapan-ucapan yang memang diucapkan langsung dan masing-masing kemudian menjadi terikat atas yang lainnya. Ini kemudian kita pahami sebagai akad, dan nikah itu adalah bagaimana kita menanggung konsekuensi, ada hak, ada kewajiban. Setiap apa yang jadi kewajiban kita adalah hak dari orang yang mengikat janji dengan kita, dan setiap kewajiban dari orang yang mengikat janji dengan kita itu adalah hak untuk kita. Itu seperti itu kan. Ini bedanya. Jadi akad itu menguat, mengikat, ada konsekuensi antara kedua belah pihak. Nah, pernikahan yang kita jalankan atau perkawinan yang kita jalankan ini kan terminologi dasarnya akad. Ya, bukan hanya janji sepihak, tapi adalah akad yang memang menuntut. Maka dua-duanya harus bergerak, maka dua-duanya harus bersama-sama beramal, maka dua-duanya sebenarnya harus sama-sama merasa. Kalau dalam pernikahan ini juga dihadirkan rasa di sana. Ya, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Maka saya sering bahasakan itu dalam bahasa buku-buku saya, ya dimudahkan ya, biar saya mudahkan. Saya sering bahasakan dengan cinta jiwa. Jadi pernikahan atau cinta antara laki-laki dan perempuan, ini cinta yang saling membutuhkan. Dia nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Ini beda dengan cintanya Nabi pada umatnya, atau cinta seorang ibu pada anaknya. Cinta seorang ibu pada anaknya atau Nabi pada umatnya, ini kita bahasakan dengan cinta misi. Cintanya gerak, hadir, perasaan hadir, karena nilai yang ada dalam dirinya. Maka nggak masalah kalau cinta ini nggak berbalas.
Nggak masalah kalau ada balasannya tidak setimpal. Ya, nggak masalah bertepuk sebelah tangan. Ya, mau dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dihina, dibilang gila, dan lain-lain, Nabi tetap cinta sama umatnya. Kenapa? Karena cintanya hadir karena nilai dalam hidupnya. Perasaan tumbuh bergerak mengikuti nilai. Sama dengan cinta seorang ibu pada anak-anaknya. Rasa yang hadir itu mengikuti oleh nilai yang tumbuh dalam dirinya. Maka mau anaknya kurang ajar, anaknya tengil, anaknya nyebelin, seorang ibu secara umum itu tetap akan mencintai anaknya, tetap akan menolong anaknya, tetap akan mengikhtiarkan membantu anaknya. Itu seperti itu. Tapi cinta laki-laki dan perempuan dalam pernikahan ini beda. Ini nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Ini harus saling bergandengan tangan. Ya, perasaan dalam cinta laki-laki dan perempuan dalam pernikahan itu perasaannya bergerak mengikuti kebutuhan. Ya, jadi ini bedanya. Kita tidak mencintai karena nilai, tapi kita mencintai karena kebutuhan. Tapi ada loh orang nyarinya yang soleh, orang nyarinya yang begini, orang nyarinya jilbaban, ada yang satu nggak cari jilbaban. Ya karena memang kebutuhan kita begitu. Kalau kebutuhan kita hobinya nongkrongnya di masjid, yang kita cari juga pasti yang sholat, yang nutup aurat, dan lain-lain. Ya, tapi kalau kita hobinya nongkrongnya di, misalnya, pub gitu ya, atau klub-klub malam, itu mungkin yang kita cari juga yang serupa dengan kebutuhan kita. Sebenarnya kita mencari apa yang kita butuhkan. Ya, makanya pernikahan itu bergerak mengikuti perasaan dalam pernikahan, ya, dalam cinta dalam pernikahan ini bergerak mengikuti kebutuhan kita. Nah, balik lagi sebenarnya begini. Intinya sebenarnya akad itu adalah hubungan kesalingan. Ya, ada rasa saling muncul di sini, ada rasa yang saling terikat di sini, ada yang saling mengikat di sini, ada yang menjadi saling kewajiban di sini. Ada hak dan ada kewajiban. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Klik. Ada paling tidak berapa kesalingan yang muncul ya dalam akad ini, karena intinya nanti adalah bicara tentang kesalingan ya pernikahan ini. Oke, diklik lagi. Ya, saya mudahkan beberapa gambar. Ya, yang pertama kesalingannya adalah kesalingan nilai kesalingannya adalah nilai kesalingan persatuan. Kalau dalam bahasa Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat berapa tuh? 19 ya? An-Nisa 19. Itu Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika Quraisy Shihab ini menafsirkan ayat ini, itu menafsirkan gini. Muasyarah itu berbeda dengan muamalah. Muasyarah itu berbeda dengan muamalah. Jadi nilai yang ada dalam muasyarah itu tidak secair di muamalah, tapi sangat-sangat terkat, sangat-sangat menempel. Seperti kalau dia gambarkan seperti kopi susu yang kalau udah diaduk-aduk campur. Nah, ya sederhananya gini lagi. Muamalah bisa terjadi, dalam muamalah transaksi bisa terjadi bahkan dalam keadaan saling membenci. Ya ada kita nggak suka sama orang, kita nggak suka, sebel banget sama orang itu, tiba-tiba dia datang, kita jualan pulsa misalnya ya, kita jualan pulsa, kita sebel tuh sama orang itu. Tapi kemudian dia datang beli pulsa sama kita, padahal kita kesel sama dia. Tapi kita bisa terjadi transaksi jual beli dengan dia. Padahal udah kesel banget. Ya, transaksi muamalah kan seperti itu. Tapi dalam muasyarah itu landasannya nggak bisa benci. Satu-satunya landasan yang terjadi dalam muasyarah itu cinta. Ya, maka bercampur baur muasyarah bil ma'ruf, gitu ya. Jadi ada pencampuran antara suami dan istri, laki-laki dengan perempuan dalam pernikahan, yang bercampur itu seperti jadi kayak kopi itu. Kalau kopi udah dicampur dengan gula, dengan kopi, dengan air, udah nggak kelihatan, udah nggak bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Maka salah satu nilai yang hadir sebenarnya dalam kesalingannya akad ini adalah kesalingan dalam persatuan. Ketika sudah menikah, ya sudah bersatu. Ya nggak ada lagi kata kita berbeda. Ya makanya penilaian-penilaian tentang sama nggak sih, selevel nggak sih, ini kan sudah ada sebelum pernikahan ya, itu disebutnya dengan kafaah. Jadi di kafaah itu kan sudah ada, adalah itu pranikah ya, pranikah buat calon perempuan, itu ada yang disebut dengan kafaah. Ini haknya perempuan, calon perempuan dan walinya perempuan untuk menilai setara nggak sih calon saya, laki-laki itu dengan saya, dengan perempuan ya, cuma kadang-kadang kita jadi ribet, laki-laki juga nilai setara atau enggak, padahal ini haknya perempuan ya, haknya perempuan untuk menilai apakah calon suaminya setara dengan calon istrinya atau enggak, ya, bahkan walinya boleh ikut untuk menilai. Nah, seandainya kemudian sudah sepakat, walaupun ternyata berbeda, tapi dicintai, diterima, dan kemudian terjadi pernikahan,
maka kan sudah perbedaan ini sudah nggak ada lagi. Maka sudah dianggap sama, sudah dianggap ya sama, nggak bisa lagi dikatakan kita berbeda kasta gitu, kita nggak bisa lagi bedakan pendidikan, beda yang lain-lain. Ya sudah, kalau sudah menikah, bercampur baur tuh. Nah ini nilai kesalingan yang ada dalam pernikahan. Ya, ketika sudah menyatu, ya sudah menyatu aja, muasyarah. Jadi ada landasan yang harus dilakukan, ada landasannya cinta. Maka di An-Nisa itu dikatakan kan fasalihatu qanitat, ciri-ciri perempuan salehah gitu ya, ketika rijalu qawwamu 'alan nisa dan lain-lain, dan selanjutnya Allah sebutkan tentang ciri perempuan salihat, fasalihatu qanitat. Ciri pertamanya adalah qanitat. Qanitat itu taat. Kenapa nggak disebut ta'iat gitu ya? Bedanya apa sih ta'iat dengan qanitat? Para ahli tafsir bilang bedanya adalah qanitat itu adalah taat yang muncul karena cinta. Karena taat itu bisa muncul karena macam-macam. Ada yang taat itu muncul karena takut, ada yang suami taat, istri taat sama suaminya karena takut sama suaminya. Ada juga yang taatnya itu hadir karena apa ya, takut nggak dikasih makan gitu ya, taat yang lain-lain, atau segan atau yang lain-lain. Tapi qanitat itu adalah perempuan-perempuan yang dia taat sama suaminya, landasannya cinta. Dia dengerin kata suaminya karena cinta, dia turuti kata suaminya karena cinta. Nah ini qanitat nih, sama dengan ketika ke Allah ya. Taatnya pada Allah ketika disebut qanitat adalah landasannya cinta, bukan lagi dialog akal, bukan lagi masuk akal atau enggak. Ini kan indahnya arti taat itu kadang-kadang gitu ya. Taat itu menjadi makna sempurna itu kan karena taat itu tidak memastikan masa depan. Kita nggak dijamin oleh Allah kalau kita taat, maka jalan di depan itu pasti menurun, nggak nanjak. Kita nggak dijamin sama Allah kalau kita taat itu jalannya jadi wangi, jadi nggak bau gitu ya, jalan mudah, nggak sulit, jadi nggak berduri, selalu penuh bunga. Nggak Allah janjikan seperti itu kan. Allah nggak janjikan jalan ketaatan itu dengan kepastian akan kebaikan terus-menerus di depannya. Allah nggak janjiin itu sama sekali. Ya, tapi Allah janjikan sebenarnya hanya ketenangan. Ya, maka kalau kita menikah dengan ketaatan, kita menikah dengan keimanan, itu kan nggak akan menjamin sebenarnya. Karena kita menikah dengan orang yang taat dan sama-sama taat, kita nggak dijamin oleh Allah bahwa hidupnya itu akan selalu lempeng aja, nggak kena sulit. Kita juga nggak dijamin sebenarnya hidupnya itu terus nggak akan pernah kesulitan, nggak ada tangisan gitu ya, nggak ada duka, nggak dijamin seperti itu. Selalu ada kata sukanya, ada dukanya, ada naik, ada turun, nah kan seperti itu. Bedanya apa? Bedanya nanti hanya berfokus pada mungkin akan lebih tenang. Ya, taat itu akan menuntun kita lebih tenang waktu kita menjalani hal-hal yang tidak kita duga dengan pernikahan ini. Itu seperti itu aja bedanya nanti kan. Dan taat itu kan kadang-kadang bercampur antara ketakutan masa depan ya dengan ketaatan. Jadi gini, taat itu kan menakutkan kadang-kadang. Jadi bercampur baur antara nanti kalau kita ngelakuin ini apakah pasti begini? Kalau saya jadi soleh, apakah istri saya begini, suami saya akan begini? Kalau saya melakukan sholat begini-gini, apakah dibalasnya? Kadang-kadang kan gitu. Tapi taat kan nggak menjamin selalu seperti itu dapatnya. Ya, kadang dapatnya tidak seperti yang kita gambarkan atau kita inginkan. Ya, bahkan dalam ketaatan seorang Ibrahim, ketika dia mau nyembelih Ismail sekalipun, dia sudah yakin ini perintah Allah. Dia coba logiskan dengan berbicara pada anaknya. Ya, diajak bicara anaknya. Gimana seandainya aku menyembelihmu? Lalu kata anaknya, lakukan, insya Allah aku orang-orang yang sabar. Ya, dia katakan oleh anaknya seperti itu, sudah yakin ini dari Allah, ini mimpi dari Allah. Sudah yakin dengan dukungan dari anaknya yang mau disembelih sendiri. Lalu apa yang terjadi dengan Ibrahim? Ibrahim tetap memejamkan mata waktu menyembelih. Ya, Nabi Ibrahim tetap memejamkan mata. Maka orang taat itu bukan dijamin kita berani dengan masa depan. Orang taat juga takut sama masa depan kadang-kadang. Nabi juga takut dalam taatnya pada Allah, dalam keriduan anaknya untuk disembelih. Nabi Ibrahim juga takut ketika menyembelih anaknya. Dia takut, nggak berani lihat. Dia mungkin nggak berani lihat darah anaknya, mungkin nggak berani lihat kepala anaknya terpenggal. Makanya ketika dibuka ternyata sudah diganti oleh Allah, bukan anaknya. Ya, artinya apa? Menjadi taat itu bukan berarti kita selalu yakin di depan tuh kita berani dan lain-lain. Kadang-kadang Allah titipkan rasa khawatir manusiawi. Kadang-kadang Allah titipkan rasa takut kita untuk menjalani pernikahan ini. Makanya mau menikah nih, mungkin ada yang lagi pengen nikahnya, sudah khitbah mungkin, gitu ya. Moderatornya ini sudah khitbah. Ya, mungkin mau menikah, kadang-kadang kita kan takut ya. Takut dengan, ini mau gimana ke depannya, ini takut kan. Nah, seperti itu, taat tuh memang begitu. Waktu kita mau nikah, waktu kita mau genapkan agama, waktu kita mau taat, memang taat itu tidak selalu dijamin ke depannya, wah kita hanya melihat yang indah, nggak juga.
Kadang ada rasa-rasa yang dititipkan oleh Allah pada hati pikiran kita, takut dengan apa yang mau kita pilih. Ya, itu wajar, itu manusiawi. Itu makanya kalau ada sehari-hari, ada yang sudah menikah nih, berkeluarga, wah ada yang harus diselesaikan, dagangan lagi sepi ini di masa pandemi, PHK, kerjaan, kehilangan pekerjaan, lain-lain. Kadang-kadang kan kita doa tuh sambil, ya Allah, sambil merem-merem, takut kadang-kadang ngadepin hari, gitu kan? Tapi itu bagian dari ketaatan kita, insya Allah. Ya, para nabi pun begitu, ketika dia antara berpadu antara ketaatan dan harus taat sama Allah, yang kedua dengan ketakutan di masa depannya, yang dilakukan para nabi adalah memejamkan mata. Ternyata ini sama yang dilakukan Nabi Muhammad ketika perang Badar. Nabi juga sampai terpejam matanya ketika malam Badar. Dia takut seandainya kalah di perang ini, kalah pasukannya, maka gimana nanti Islam, gitu ya. Lalu dihibur Abu Bakar, tenang, udah, engkau kan dicintai Allah, ya nggak mungkin kita di Allah meninggalkanmu, gitu ya. Tidak mungkin seperti itu, tapi Nabi tetap takut. Nah, makanya yang mau melangkah pada kebaikan, mau melangkah pada ketaatan, dan sekarang masih meremelek dalam doanya, insya Allah ini cara kenabiannya untuk membulatkan ketaatan kita sambil menyeimbangkan dengan kekhawatiran kita di masa depan. Tuh. Ini sampai mana? Terus saya jadi kemana-mana ya. Oke, balik lagi. Nilai persatuan, artinya ada nilai pertama yang dibangun. Balik lagi, biarin ya tadi, nilai persatuan masih. Ya. Nilai persatuan ini ada nilai yang dibangun. Kalau kita bernyatu, seperti tadi, ya, seperti muasyarah tadi. Jadi kita bercampur seperti susu, gitu ya. Landasannya cinta, rasa yang dibawa ketika kita melayani, ketika kita memberi nafkah, ketika kita menghormati, dan lain-lain. Nah, yang kedua, itu bicara tentang toleransi. Ini masih lanjutannya ya, di An-Nisa 19 tadi. Kalau kau temukan sesuatu yang kurang dari pasanganmu, maka bersabarlah. Perintah Allah kan begitu. Ya, jadi ketika kita temui pasangan kita ada kurangnya, ada lihatnya, poin pertama kita adalah sabar. Ya, sabar itu apa? Sabar itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diucapkan ya. Ya kan gitu ya. Alladzina idza asabatuhum musibatan qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kalau datang musibah pada dirinya, dan bisa jadi di satu kesempatan musibah itu berwujud istri atau berwujud suami, maka yang diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia harus bilang sungguh ini dari Allah ya. Milik Allah. Kembali lagi pada Allah. Ya, jadi sabar itu bukan diucapkan sabar itu bukan begitu. Tapi sabar itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut kita bukan ngomong sabar, tapi mulut kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di sini kemudian ketemu kata ngalah di sini. Ya, kalau di kanon kosakata kita kan tidak mengenal kata ngalah sebelumnya. Ya, tidak mengenal. Ini dipopulerkan dulu oleh Wali Songo. Jadi Wali Songo ketika dia dakwah di Jawa, konon ya katanya, dia kemudian di Jawa itu kan dulu apa-apa berantem ya, apa-apa tusuk-tusukan, ngerebut kekuasaan dengan siapa mati dan lain-lainnya gitu ya, pertarungan seperti itu. Kemudian didakwahkanlah makna sabar oleh Wali Songo di sini. Sabar. Cuma kata sabar ini atau sabar ya gitu kita sekarang ini kan bukan kata yang cukup familiar di kalangan orang-orang Jawa waktu itu. Hingga kemudian diadaptasikan dengan bahasa-bahasa lain ya, dengan tambahan-tambahan yang ngikutin Jawa ya. Jadi kalau orang Jawa tuh kalau dia mau ke lor dia bilang ngalor, dia mau ke selatan dia bilang ngidul, dia bilang ngetan gitu ya, dia mau ke barat dia bilang ngetan ya, hebetan saya paham walaupun orang Jawa tapi nggak lama di Jawa ya, dia katakan seperti itu menuju, artinya menuju. Ketika dia mau ke utara ngalor, dia bilang ngalor, itu artinya sedang menuju ke utara. Maka dikenalkanlah kata ngalah yang maknanya sebenarnya adalah menuju ke Allah. Apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi Wali Songo mengenalkan kalau ada masalah udah ngalah. Ngalah itu apa? Inna lillah. Ngalah itu bukan bermakna kalah. Ngalah itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngalah itu adalah mengembalikan semua itu ke Allah. Ya ini kan anak nih, kalau ada konflik di rumah, ya udah sabar. Sabar, ya udah ngalah. Ya, ngalah itu apa? Inna lillahi, ya udah milik Allah yang terjadi. Udah sudah diatur sama Allah semuanya, gitu ya. Suami istri ribut, udah ngalah. Ngalah itu apa? Balikin semuanya ke Allah. Gelar sajadah, salat. Ini kan anak nih, kalau nikah tuh baliknya kayak gitu-gitu, gitu ya. Balikinnya ke Allah. Maka kalah itu bukan bermakna kalah. Ngalah itu bukan bermakna kalah. Karena dalam hubungan cinta dan pernikahan, sejatinya nggak pernah boleh ada kata
menang dan kalah. Ya, nggak pernah boleh ada yang menang atas nama cinta. Nggak boleh juga ada yang pernah kalah atas nama cinta. Yang ada cuma hubungan saling mengalah. Saling bilang, inna lillah. Gitu ya. Wah, musibah dong kamu jadi istri saya. Musibah dong kamu jadi suami saya. Ya, kadang-kadang memang ujian itu datang dari orang yang terdekat dengan kita. Kadang-kadang musibah hadir dari orang yang kita cintai. Kadang-kadang ujian juga hadir dari orang yang serumah dengan kita. Ini nggak bisa kita pilih, tapi inilah makna ngalah ya. Jadi toleransi di sini, begitu ada kurang fokus pada kebaikan. Diajarkan kalau ada kurang maka bersabarlah. Maka kalau ada kurang maka bilang inna lillah. Kalau ada kurang bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Kalau ada kurang bilang sabarnya ya. Jadi hanya ngalah. Kalau ada kurang bilang sabar, kalau ada kurang bilang innalillah, kalau ada kurang bilang ngalah. Ya sudah, ngalah aja ya, balikin semua ke Allah. Ada setiap kurang kita, dan pernikahan itu kan fokusnya bukan pada kurang, tapi fokusnya pada kebaikan. Makanya doa-doanya kan barakallahu lakum barakallahu jama'a bainakum fil khair. Itu kan doa ketika orang nikah ya, dan satukan mereka berdua dalam kebaikan gitu ya, dalam sesuatu yang baik. Karena pernikahan itu orientasinya adalah memandang yang baik, bukan sekedar memandang kurang atau memandang buruk. Nah, tapi dia nggak sempurna. Bisakah kita cintain ketidaksempurnaannya? Sulit cintai ketidaksempurnaan, ya. Karena cinta itu bukan bikin kita mencintai kekurangan, ya. Cinta itu hanya menutup kekurangan, ya. Cinta itu bukan membuat yang kurang jadi sempurna, enggak. Cinta itu membutakan kurangnya seseorang, ya. Itu memang dahsyatnya cinta. Makanya orang jatuh cinta kan kadang-kadang nggak logis, ya. Tapi kenapa? Karena segala kurang tertutup oleh rasa, ya. Nanti itu bab yang berbeda lah kita bahas ya. Nah, yang ketiga itu saling memuliakan. Ya, ada kaidah di kalangan Malikiyah kalau salah, tapi kurang populer sebenarnya di mazhab yang lainnya. Itu nikah mabniun ala al-mukaramah. Jadi nikah itu tegak, dibangun landasannya al-mukaramah. Landasannya itu saling menghormati. Ya, nikah ini kan memang seperti muamalah, walaupun dari kata Quraisyah muasyarah bukan muamalah ya. Tapi seperti muamalah, ada antara din di sana, ada harus saling keriduan di sana, ada akad yang terucap seperti muamalah, hanya dalam beberapa perbedaan, gitu ya, perbedaan sedikit tapi esensi. Semisal diam, gitu ya, dalam dagang, gitu ya, diam itu kan nggak boleh ya. Kalau dalam muamalah biasa, kalau transaksi pedagang dan penjual salah satu diam itu bukan berarti iya. Ya, ada orang kita tawar nih jual apa? Jual kambing, berapa? 3 juta. Terus kita bilang, 2 juta aja ya, dia diam aja. Terus kita bawa, kita kasih uang 2 juta. Ini nggak bisa kan? Ini nggak bisa dikatakan transaksi itu sah gitu ya. Karena dia diam aja berarti iya, diam aja berarti iya. Nggak gitu. Kalau perempuan diam aja, dilamar, terus dia diam aja, memang dinisbatkan pada iya. Tapi ketika pedagang diam aja, ini enggak. Ini kan artinya apa? Dalam pernikahan ini akadnya ada yang sedikit berbatas juga. Diam bisa jadi pengakuan iya. Tapi dalam muamalah biasa nggak bisa kan? Ini kan harus ada suatu pernyataan orang ridho yang dia menjualnya seperti itu. Atau juga dalam hal pengembalian, gitu ya. Kalau barang kan ada cacat yang tidak sesuai dijanjikan, ya udah dikembalikan begitu saja. Tapi kan nggak dengan nikah. Baru dinikahin, tiba-tiba, ternyata, gitu ya, ada panu, balikin, misalnya kan nggak bisa begitu juga. Ya, kenapa harapan saya nggak ada itu? Ternyata ada panu misalnya, atau ada apa, kita kembaliin. Ini kan nggak bisa seperti itu, ya. Landasan dari pernikahan adalah saling menghormati, saling memuliakan. Ini harus kita munculkan juga dalam pernikahan. Harus ada kata saling menghormati, harus ada saling memuliakan. Yang keempat, paling nggak harus ada kata saling membaikan atau mutual help, gitu ya. Jadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu ya. Jadi, kamu itu pakaian, mereka pakaian untukmu dan kamu pun pakaian untuk mereka. Dan salah satu fungsi pakaian, banyak kan ya, pakaian bisa berfungsi sebagai penutup. Dia menutup kekurangan, dia menutup kejelekan kita, sesuatu yang tidak pantas terlihat, dia menutup aurat kita, dan juga dia membaikan. Ya, dalam beberapa lingkungan, termasuk lingkungan sosial yang ada di kita, pakaian itu kan menggambarkan sebuah strata. Kita bisa membedakan orang yang ada dan yang ada, salah satunya bisa jadi terukur oleh pakaian. Maka pakaian itu juga menggambarkan kebaikan atau dapat membaikkan seseorang. Maka apa yang ditampilkan seorang istri itu adalah gambaran suaminya. Ketika gambaran istrinya baik, maka tergambarlah suaminya baik. Sebaliknya, apa yang ditampilkan seorang suami adalah gambaran dari
istrimu. Maka tugas kita sebenarnya dalam pernikahan adalah nilai saling menegakkan, nilai saling membaikan ini. Mutual help, saling bantu, saling tolong, gitu ya. Saling melengkapi juga, gitu ya. Saling menutup kekurangan. Nah, pernikahan kan idealnya berjalan seperti itu. Nah, saya nggak bahas panjang nanti, kita akan fokus pada satu bahasan, karena waktunya nggak banyak, saya akan fokus pada nilai saling menghormati ini. Boleh diklik? Ya, kita fokus pada saling menghormati ini. Diklik semua. Ini ada teorinya sebenarnya, ini teori psikologi ya, saya lupa cuma siapa gitu ya. Dari C itu depannya, saya lupa ya. Jadi ada teori tentang mutual respect dalam sebuah relationship, dalam sebuah hubungan. Saling menghormati itu gimana? Nah, ada 3 faktor pendukung dari rasa saling menghormati ini, atau mutual respect ini. Itu yang pertama, katanya faktor pendukungnya adalah situasi. Jadi, situasi yang bisa menjadi antara laki-laki dan perempuan saling menghormati. Oh ya, saya gambarkan gini aja dulu. Sebenarnya, ketika kita menikah, mungkin kita dalam keadaan saling menghormati pada awalnya. Sama dengan yang hobi sepak bola nih, sepak bola. Ada satu jargon dari FIFA, itu bahasanya respect. Itu kan bahasa FIFA. Bahasa sepak bola dunia itu respect. Saling menghormati, saling memuliakan. Dengan siapa? Dengan lawan, dengan wasit, dengan yang lain-lainnya, termasuk dengan penonton. Ya, termasuk penonton pada pemain. Itu kan kalau pemain tuh mau main bola gitu, itu kan ada respect. Mereka harus saling respect dulu. Jadi saling menghormati, salaman sama semuanya, habis foto bareng, mendengarkan lagu kebangsaan, kemudian salaman satu persatu termasuk dengan semua wasitnya, menggambarkan kita saling menghormati dalam pertandingan ini. Gitu ya. Tapi kenapa kemudian dalam pertandingannya nggak jarang wasit diserang, wasit dipukulin, antar pemain tinju-tinjuan, bukan pakai kaki ya, tinju-tinjuan pakai tangan, itu salah satunya karena ada situasi yang berubah. Ya, rasa hormat itu didukung oleh situasi. Situasi bisa memunculkan rasa hormat, di satu saat situasi yang berubah bisa menghilangkan rasa hormat pada seseorang. Ya, jadi pernikahan ini harus diawali dengan mukarramah tadi, saling menghormati tadi, saling memuliakan. Tapi ternyata dalam kenyataannya bisa jadi ini juga akan kehilangan rasa hormat karena situasi itu. Nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian juga ada persona karakter. Ya, ini juga berbeda. Saling menghormati itu muncul juga salah satunya dari karakter. Karakter juga nanti muncul banyak, ada yang bawaan dari lahir, ada yang juga akibat dari pengasuhan ya, ada ini nanti kita bahas panjang, kapan-kapan ya, tidak sempat sekarang. Dan yang terakhir adalah ada perasaan sama laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Ya di Islam juga diatur ya, di An-Nisa 128 itu disebutkan juga ternyata perempuan juga punya hak dan sama seimbang, walaupun ternyata memang laki-laki dilebihkan. Ya, tapi dikatakan punya hak dan kewajiban juga. Istri itu pada suaminya. Ini kan penggambaran yang adil karena biasanya dulu itu orang kalau sudah menikah, istri itu nggak punya hak. Tapi Islam menggambarkan lewat Al-Quran kalau istri juga punya hak dan kewajiban. Meski laki dilebihkan. Ada yang lebih karena bebannya juga lebih, tapi perempuan juga punya hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki juga punya hak dan kewajiban di antara mereka semua. Dan ketiga ini terbentuk, saling menghormati, faktornya tadi, situasinya mendukung, karakternya terbangun, kemudian juga perasaan memiliki sama, sesuatu hal yang sama, equality itu tadi, maka munculnya trust. Di sini muncul rasa percaya. Percaya ini sebenarnya yang membuat pernikahan itu bisa langgeng. Karena apa? Percaya ini sebenarnya yang melandasi dulu kita tuh pertama kali menikah. Menikah itu kan nggak butuh cinta, tanda kutip ya. Tidak semua pernikahan membutuhkan cinta. Karena ada orang yang menikah nggak pakai cinta, itu ada gitu ya. Karena memang tidak mensyaratkan saling mencintai itu ada dalam pernikahan. Tapi harus ada kerelaan ya. Di undang-undang perkawinan kan juga ada ya. Itu harus ada kerelaan, atau dalam bahasa fikih antarodin, harus ada keridoan, atau harus ada rasa percaya untuk yang mengucapkan janji itu. Ya, percaya ini kan landasan dari semua janji. Landasan dari semua kita berjanji pada orang itu rasa percaya. Kita mau berjanji dengan orang, mengucapkan janji, bahkan mengikat yang sifatnya akad tadi terikat, karena ada rasa percaya. Saya percaya saya bisa jadi suami yang baik, dan saya percaya dia bisa belajar jadi istri yang baik. Ya sebaliknya, saya percaya kalau saya bisa belajar jadi istri yang baik, dan saya juga percaya kalau dia adalah imam yang baik. Ya, kalaupun belum ada rasa cinta, rasa percaya ini kan harus ada. Ini mutlak kita butuhkan dalam sebuah ikatan, bahkan janji apapun. Ya, bagaimana mungkin kita mengikat janji? Bagaimana mungkin kita mendengarkan janji? Bagaimana mungkin kita mempercayai janji
orang yang nggak kita percaya. Ya, dia ngomong gitu ya, udahlah, kenapa besok saya akan nikahin kamu. Terus habis diomongin kita nggak percaya. Lagi bagaimana mungkin kita bisa mengikat janji dengan orang kita nggak percaya omongannya, ya kan? Kita bisa, orang itu kan memang, orang bilang orang pegang dengan kata-katanya ya, orang dipegang dengan omongannya gitu ya. Nah, omongan ini menggambarkan kepercayaan kita ya. Jadi kepercayaan adalah landasannya, janji adalah hitam putihnya, setia adalah pembuktiannya. Kan seperti itu ya. Setia itu adalah pembuktiannya, apakah dia terus mentarikkan janji atau enggak. Nah, makanya saya katakan tadi, saling menghormati ketika ini dilakukan, ketika kita mutual respect, ketika kita muncul rasa memuliakan, al-mukarramah tadi, maka yang muncul adalah rasa percaya. Ya, kenapa? Kayak tadi, dia memuliakan kita, dia menghormati kita, maka ada percaya di sana. Ada percaya di sana, dan ini yang sebenarnya akan melanggengkan pernikahan. Janji pernikahan akan tergerus ketika kita mulai nggak percaya. Kita mulai nggak percaya dengan janji-janjinya. Ini udah nikah. Suami dari dulu ngomong, nanti kita beli rumah, nanti kita beli rumah, nanti kita beli rumah. Selama Anda masih percaya dengan kata-katanya, mungkin pernikahan baik-baik saja. Tapi ada yang udah nggak percaya sama omongan suaminya. Ya, nanti, tapi kapan? Dia udah nggak percaya dengan omongan suaminya. Nah, itu yang berbahaya dengan pernikahan. Nanti saya akan berubah. Nanti saya belajar jadi ibu yang baik. Nanti, kalau masih kita percaya omongannya, ini melanggengkan. Walaupun belum jadi kenyataan. Tapi jadi masalah, waktu kita mulai menghilangkan, atau sudah nggak ada lagi rasa percaya. Ini makanya mirip-mirip dengan cinta, ya. Kalau janji itu ukuran pertamanya adalah percaya, cinta itu kan kagum, ya. Jadi ada orang muncul nikah itu kan dengan cinta dulu, kemudian percaya, ada yang percaya dulu tanpa cinta, ada yang dua-duanya hadir bareng. Nah, gejala awalnya kan kalau tadi ya, kalau janji itu dari percaya, maka kalau cinta itu kan dari kagum. Makanya membuat Nabi Khadijah jatuh cinta. Kalau di buku sirah nabinya siapa tuh yang orang Indonesia, saya lupa, cetakan tahun 60-70-an, itu dikatakan kekagumannya Khadijah. Jadi Khadijah kagum. Dan kagum itu pintu awal dari cinta, ya. Kalau kita kagum itu pintu awal dari cinta. Rata-rata, saya naksir sama dia, saya suka sama dia, itu kan karena dikagumin. Entah fisik, entah pintarnya, entah yang lainnya, tapi itu gejala awalnya. Dan gejala awal dari melunturnya cinta juga sama. Ketika kita mulai kehilangan kekaguman sama pasangan. Dia nggak seperti apa yang saya kagumi sebelumnya. Saya dulu kagum dengan keibuannya. Ternyata habis dinikahin nggak ada keibuannya, misalkan gitu ya. Saya kagum dengan kekuatan tekadnya, kesabarannya. Ternyata habis dinikahin marah-marah mulu misalnya. Nah, ini kan akan lama-lama meluntur. Maka melunturnya cinta itu diawali dari melunturnya kekaguman. Melunturnya janji diawali dari melunturnya kepercayaan. Ya, kita nggak bahas yang cinta dulu. Kita bahas yang al-mukarramah dulu ini. Kita spesifikkan lebih kecil lagi, dengan waktu yang terbatas, kita akan coba bahas tentang situation tadi. Klik, satu. Ada 3 faktor, saya bahas faktor yang pertama. Ya, ada berapa bab tentang situasi? Sebenarnya banyak ya, ini saya simpulkan kecil-kecil saja. Yang pertama, situasi apa yang kemudian menjadi mendukung atau bahkan membalikan sebuah pernikahan, mendukung sebuah penghormatan atau pemuliaan pasangan, sebaliknya bisa menghancurkan rasa hormat atau rasa kemuliaan pada pasangan. Yang pertama adalah tujuan, ya. Tujuan yang berbeda itu bisa membuat pernikahan juga goyah, gitu kan? Yang satu menuju kemana, satu menuju kemana. 20 tahun yang lalu kali ya, saya ceritakan sebenarnya. 20 tahun yang lalu saya kuliah di Jatinangor. Nah, waktu saya kuliah, misalnya saya mau ke Bandung, saya dulu naik Damri. Nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak, masih kali ya, lagi nggak pandemi, itu. Dan dulu, zaman dulu, Damri itu, waktu zaman saya kuliah dulu, udah tua banget saya, jaraknya berarti ya dengan Bapak Ibu mungkin. Kalau dulu mau naik di Damri, cuma ada 2 jurusan, dari Jatinangor ke Dipati Ukur, atau Jatinangor ke Elang. Waktu itu cuma 2, ya sekarang mungkin ada lebih, saya nggak tahu gitu ya, tapi waktu itu cuma 2. Nah, saya sering gambarkan sebuah cerita, ini hayalan sebenarnya, bukan cerita nyata. Ada seorang perempuan pulang dari kampusnya. Dia pulang kuliah jam 4 sore. Jam 4 sore dia nungguin bis, dia mau ke Dipati Ukur. Ya, rumahnya Dipati Ukur, kosannya Dipati Ukur. Dia nunggu bis. Zaman dulu di sana ya, zaman dulu ya, saya nggak tahu apa zaman sekarang, itu ada 2 jenis bis. Ada bis yang AC, ada yang bis nggak AC. Yang panas gitu ya, yang satunya AC. Nah, dia nunggu jam 4 sore gitu ya, nungguin nggak datang-datang. Jam 4:30
ada datang satu bis. Dia datang, wah, kata dia ya, bisnya kosong. Dia naik segera, gitu ya. Pas dia naik, nunggu, mau jalan, wah, tapi penuh, panas lagi, nggak ada AC-nya. Terus dia turun lagi tuh. Tanya sama orang, kenapa turun lagi, Dek, Neng, gitu ya. Terus dia bilang, panas, nggak ada AC-nya, capek pulang kuliah, kata dia seperti itu. Akhirnya dia memutuskan menunggu lagi. Dia tunggu lagi sampai jam 5-an lah. Ya, sampai jam 5-an, dia tunggu lagi, datang lagi satu bis. Datang satu bis, kali ini bisnya ber-AC. Ya, tapi penuhnya minta ampun. Ya, penuhnya minta ampun. Jadi pas dia naik, ya Allah, dia nggak dapat tempat duduk. Udah capek tadi kuliah seharian, jalan. Turun lagi nyari yang kosong lagi. Ya, yang tadi pertama kosong, cuma nggak ber-AC. Yang kedua penuh, tapi ber-AC. Dia turun lagi. Dia tunggu sampai 5:30, nggak ada. Dia tunggu jam 6, udah mulai kedengeran nih azan maghrib. Azan maghrib kedengeran, dia naik tuh. Ada bis datang, cepat naik. Kosong dan ber-AC. Kata dia, Alhamdulillah. Akhirnya dapat yang saya inginkan. Dia baru sadar ketika keluar jalan tol. Ternyata bisnya bukan menuju ke Dipati Ukur, tapi bisnya menuju ke Elang. Ya, dia baru sadar, lengkap seperti yang dia inginkan, tapi tujuannya beda. Ya, dari si perempuan ini kita belajar. Ya, kalau semuanya lengkap, tapi arah tujuannya sama, ya buat apa dinaikin? Ya kan? Ya, mendingan kita tujuannya sama, kurangnya diisi belakangan. Beli AC di tengah jalan, turunin beban di tengah jalan, itu lebih mungkin bisa kita nikmatin. Ya, ini gambaran kalau ternyata apa? Pernikahan juga harus punya tujuan dulu. Tujuannya ada di Al-Quran banyak. Ya, dari memberikan keturunan, dan lain-lain ada. Atau min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan lain-lain ya. Allah dari tanda-tanda kebesaran Allah. Diciptakan pasangan bagimu dari dirimu sendiri. Ayat itu kan tanda, ayat itu kan tangga yang mendekatkan kita pada Allah. Itu ayat, ya. Ayat itu kan yang kalau kita baca lebih dekat kita dengan Allah. Itu ayat. Yang makna ayat kan seperti itu ya. Dan Allah katakan wa min ayatihi jama'. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ada jodoh buat kita, ada pasangan buat kita. Maka Allah katakan calon suamimu atau suamimu, calon istrimu atau istrimu itu ayatihi. Itu tangga-tangga yang bikin kita lebih dekat dengan Allah. Bukan satu, tapi banyak tangga yang bikin kita harusnya lebih dekat dengan Allah. Maka usia perkawinan yang lebih panjang harusnya membuat kita menaiki tangga lebih banyak lagi. Ya kan? Makanya salah satu tujuan pernikahan begitu. Kalau kita melihatnya begitu, gitu ya. Makanya samakan dulu. Karena jangan-jangan yang satu berniat untuk menjadikan tangga mendekat pada Allah, tapi yang satu ternyata malah menjadikan jurang untuk menjauh pada Allah. Bisa jadi? Bisa jadi. Maka harus ada pengkondisian situasi untuk menyamakan tujuan, kemudian terus-menerus. Yang kedua, niat. Tujuan dan niat juga bisa jadi berbeda, ya. Lihat Quran surat Yusuf ya. Quran surat Yusuf 24 wastabaqal bab. Ketika diceritakan Yusuf dikejar oleh Zulaikha menuju wastabaqal bab. Mereka berlomba-lomba menuju pintu yang sama. Yang satu mengejar Yusuf, yang satu dikejar oleh Zulaikha. Yang satu mengejar syahwat, yang satu menghindari syahwat. Yang satu menjauhi taat, yang satu berlari untuk taat. Kan seperti itu. Maka dari kisah Yusuf kita belajar untuk satu pintu yang sama dikejar oleh dua orang yang berbeda dengan dua niat yang berbeda, hasilnya bisa beda. Untuk satu tujuan yang sama diisi oleh dua niat yang berbeda, ini bisa jadi nilainya berbeda. Maka pernikahan selain tujuannya sama, samakan juga niatnya. Karena nggak semua yang menuju gerbang yang sama, menuju akad yang sama, menuju pelaminan yang sama, bisa jadi diisi oleh dua niat yang berbeda. Ya, ini PR buat kita. Samakan tujuan, samakan niat. Kemudian samakan juga caranya. Ya, samakan caranya. Makanya salah satu patokan dalam Islam ketika banyak penyelesaian rumah tangga itu menggunakan kata urf. Menggunakan kata kebiasaan-kebiasaan setempat. Ya, itu diakomodir. Ada muhakamah ya kalau bahasanya. Ya, ada diakomodir. Karena apa? Kadang-kadang kita harus menyamakan cara juga ketika kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan. Misalkan, ya, perintah wa'asyiruhunna bil ma'ruf, itu kan perlakukan dia dengan baik. Maka salah satu standar nafkah itu kan adalah ma'ruf, ya, adalah baik, adalah mengikuti kebiasaan setempat atau tradisi yang memang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadi salah satu patokan nafkah itu kan adalah kebiasaan.
Kalau misalkan dalam satu lingkungan, satu masyarakat, kebiasaannya, tidurnya itu adalah di atas kasur, bukan di atas tikar, bukan di atas dipan, maka bisa jadi patokan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah kasur, bukan tikar. Ya kan? Karena urfnya begitu, kebiasaannya. Maka sama dengan kebutuhan tentang asisten rumah tangga dan lain-lainnya, ini kan bisa dijadikan patokan. Salah satunya adalah urf. Harus kita bikin sebuah cara yang kita bisa mengerti bersama. Ya, harus kita ambil sebuah rujukan, tujuannya sama, niatnya sama, caranya juga harus kita samakan. Ya, yang terakhir ada rasa adil. Ini yang sering jadi konflik sebenarnya. Ini wasit diuber-uber sama pemain bola itu kan karena protes atas rasa adil. Ya, demo di mana-mana sama pemerintah itu kan juga suka muncul karena rasa ketidakadilan. Ya, rasa adil ini rasa yang sering kali muncul ketika muncul menghilangkan rasa hormat, menghilangkan rasa memuliakan orang lain. Orang kehilangan kemuliaan karena tidak adil. Orang protes karena dia rasa diperlakukan tidak adil. Ya, ini makanya situasi yang juga harus dikendalikan adalah rasa adilnya tadi. Rasa adil pada istri adil dalam bab lain ini harus diseimbangkan. Apalagi kalau kita udah sangkut-sangkut dengan mertua atau orang tua, ini kan seringkali konfliknya muncul juga hadir situ. Wah, dia lebih peduli sama ibunya, dia lebih sayang sama ibunya. Ya, di satu sisi ibunya merasa gitu, dia lebih peduli sama mantunya, sama istrinya, bukan sama ibunya gitu ya. Ini kan konflik-konflik yang seringkali juga muncul dan seringkali menghilangkan penghormatan. Hilanglah rasa hormat pada suami, hilanglah rasa hormat pada mertua, hilanglah rasa hormat pada yang lain-lain. Nah, ini kan seringkali muncul karena rasa tidak adil ini tadi. Dan adil itu memang sesuatu yang sulit didefinisikan dengan rasa. Makanya untuk adil dalam bab rasa itu susah, gitu kan? Itu nggak bisa kita adil dalam bab rasa. Tapi paling nggak, adil ini harus kita ngejawantahkan, kita turunkan dan nilai-nilai yang terukur. Ya, nilai-nilai yang mencoba seimbang. Walaupun rasa mungkin susah. Ada aja udah dikasih seimbang. Istri udah dikasih ini, orang tua dikasih ini, ada jadi antara keduanya ngerasa kok nggak adil, kok lebih ke sini, gitu ya. Itu mungkin saja terjadi, tapi paling tidak diikhtiarkan untuk kemudian menjadi lebih logis, lebih realistis, lebih terlihat. Tujuan kita kan begitu ya. Ini kenapa? Supaya rasa respect, rasa penghormatan ini nggak hilang. Nah, ketika ini terjadi, ini yang seringkali goyah-goyah ya, situasi-situasi yang mendukung. Ada yang lainnya, tapi kita bahas ini. Mungkin masih ada tadi tentang pelakor gitu ya, dan atau wanita idaman dan lain-lain. Ini masih ada bab-bab lainnya. Tapi paling tidak, ada beberapa bab situasi yang kita harus kuatkan kembali dalam pernikahan ini. Ya, lalu kita memutuskan, habis itu, ini gimana sih jadinya kita harus bertahan atau enggak gitu ya. Ya sebenarnya sama dengan kita memutuskan menikah. Ya ketika mau tolak itu harus dengan azam, kata Quran tuh. Ya jadi kalau kamu sudah berazam untuk mentolaknya, talak itu harus diucapkan dengan azam, tekad yang kuat. Ya sama dengan ketika kita menikah kan patokannya hanya ba'ah, mampu. Ya mampu apa? Mampu membiayai pernikahan. Membiayai pernikahan itu kan minimal 2, mampu mahar dan mampu nafkah, minimal 2 itu kan, minimal kalau ketika kita maknai ba'ah itu membiayai pernikahan, itu minimal 2 tadi. Nah, tapi kan sulit mengukurnya juga. Saya mampu apa enggak sih biayai pernikahan? Punya gaji sih segini, tapi cukup nggak ya? Kan cukup karena kita ragu. Nah, ketika ragu, tadi yang kita butuhkan kan azam. Apa membulatkan tekad tanpa ada keraguan, itu kan azam. Ya, tekad yang muncul tanpa ada ragu-ragu. Ya udah, bismillah, yakin bisa cukup. Itu kan seperti itu. Nah, sama juga dengan nikah gitu ya. Ternyata ketika mau tolak, dibimbing langsung dengan kata wa'ad mau tolak. Jadi tolak, ayat Al-Baqarah 26, orang mau tolak, orang mau talak, orang mau cerai, itu ternyata perintahnya adalah pakai azamnya. Bulatkan tekadnya, jangan ragu-ragu. Mau talak ragu-ragu. Ya, ditalak besok nggak jadi, talak besok nggak jadi, mau talak apa enggak jadinya, gitu ya. Talak tuh bulatkan tekad kalau mau talak, karena itu untuk kebaikan. Itu turunannya ya, Baqarah 226 ke bawah itu kan adabnya tentang talak. Kalau talak harus gimana, apa yang dikaji kan diajarin di sana. Artinya apa? Karena memang talak itu sebisa mungkin faktor emosi itu menghilang. Karena ada faktor azam gitu ya. Makanya para ulama juga ketika orang talak dalam keadaan amat sangat marah yang tidak normal dari dia di luar kebiasaannya, maka tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena talak itu harus diucapkan dengan satu kesadaran yang kuat. Ya, satu azam yang kuat, satu tekad yang kuat. Ya, makanya prosesnya kan panjang ya, mediasi dan lain-lain. Kenapa? Ayolah azam, jangan ragu-ragu, maju mundur atau gimana ya.
Karena talak itu diucapkan memang harus dengan satu kebulatan. Ya, ini dalam kaidah mempersulit mencari ceraiannya. Ya, tapi memang itu yang terjadi ya. Jadi perbaiki. Bisa jadi kita harus berpisah kalau itu memang lebih baik gitu ya. Kalau itu memang membawa kebaikan, tuntutannya juga ada di Islam. Boleh juga dengan hulu, bahkan hulu itu boleh dengan ketidaksukaan terhadap fisik sekalipun. Ya bisa saja ya kalau dalam kayu fikih ya, bisa saja. Tapi bagaimanapun mengikhtiarkan, mencoba, menjaganya, dan ketika itu terpaksa harus gunakanlah azan yang kuat. Ya, itu kan ada ya Zaid ya. Ketika dia mau tolak juga buat mandul ceritakan Nabi. Ya, ragu-ragu sampai akhirnya memang mentolak benar. Ya, tapi juga dalam proses yang sangat-sangat sangat-sangat berproses gitu ya, tidak langsung begitu saja, tapi dia bulatkan semua keyakinannya baru kemudian dia mentolak Zainab waktu itu. Ya, kejadiannya seperti itu. Nah, jadi bertahan atau berpisah dalam dinamika ini tergantung juga cara kita menghadapinya. Saya hanya mengambil satu faktor, ada seringkali kehilangan atau guncangan ini terjadi karena hilangnya rasa saling menghormati. Ya, ada juga mungkin dari faktor yang lain, tapi rasa saling menghormati dalam pernikahan ketika tidak bisa kita selesaikan, ketika dari awal sudah ada yang tidak memuliakan, ya, tubian kebaikan itu pantas didapatkan istri kita, sepantasnya juga kita mendapatkan tubian kebaikan dari istri kita. Ya, semua tuh harus dari awal pernikahan memang berniat untuk memuliakan pasangan. Harus punya cita-cita, harus punya kesungguhan untuk memuliakan pasangan, untuk menghormati pasangannya. Itu harus ada. Jadi jangan ada yang menikah, dimulai dengan satu ingin berkuasa atas yang lainnya, satu ingin menindas yang lainnya, bahkan satu ingin menyakiti yang lainnya. Ini kan enggak juga pernikahan seperti itu. Dan kalau respect ini sudah ada, PR berikutnya adalah mempertahankan respect-nya. Ya, respect-nya bagaimana? Tadi, jaga terus situasi kondisinya. Jaga terus tujuan, niat, cara, adilnya. Gitu ya. Kemudian apa? Perbaiki satu karakteristik kita. Personality kan bisa dibangunnya. Kepribadian karakter walaupun ada yang menempel, rizah gitu ya. Tapi juga nggak semua nggak bisa dirubah. Ada yang bisa dipelajari, belajar lebih baik, belajar seperti yang dia inginkan, gitu ya. Belajar menjadi seperti yang dia harapkan. Itu kan memang tuntutan pernikahan. Ya, pernikahan kan memang begitu, memang nggak mudah. Walaupun nggak sulit juga gitu ya, ya tergantung perspektifnya kita ngomongin seperti apa. Ya, mau bilang mudah atau sulitnya kan tergantung juga. Ya, itu yang kemudian yang ketiga, juga dibangun rasa samanya. Rasa samanya lewat apa? Ada hak dan kewajiban. Yang satu jangan cuma nuntut nggak pernah jalanin kewajiban. Ya, yang satu juga jangan cuma jalanin kewajiban gitu. Walaupun saya jalanin kewajiban berarti haknya ada, tapi nggak membaca haknya apa yang kurang yang belum dilakukan. Ya, ketika ini dijaga, ini adalah ikhtiar kita untuk bertahan. Yuk, yang udah mulai guncang, kita perbaiki semua sama-sama. Yang lagi goyang, kita perbaiki sama-sama, supaya respect ini muncul lagi. Ya, kalau kita mulai berpisah, itu juga biasanya faktornya muncul karena respect ini yang hilang. Hingga percayanya juga hilang. Maka saya nggak percaya lagi. Dia bilang, saya janji akan berubah. Saya nggak janji nggak akan ini lagi. Saya janji jadi laki-laki yang lebih baik. Saya jadi suami yang bertanggung jawab. Tapi kita udah hilang rasa percaya tuh. Maka janji-janji itu udah nggak bisa kita dengerin lagi, ya. Terus ini sering nih kalau saya di acara ya, di radio ataupun di IG di YouTube, itu kan saya suka bikin konsultasi pernikahan. Itu sering pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada suami ingin ngajak balik atau istri ngajak pengen berubah gitu, tapi saya nggak percaya sama dia. Itu harus gimana ya? Ya kalau sulit untuk kita membangun sebuah janji pada orang yang kita nggak bisa percaya, dan sulit kita mempercayai janji dari orang yang nggak bisa dipercaya oleh kita. Ya, makanya kehilangan kepercayaan pasangan itu musibah besar buat sebuah pernikahan. Ya, ngembaliinnya lagi itu berat. Ya, membangun kembali kepercayaan yang hilang itu berat. Ya, jaga makanya yang masih dipercaya, ya, masih dipercaya, jaga supaya pernikahan ini tidak segera hancur. Ya, itu mungkin dari sini dulu, Mbak Fida. Silakan kalau ada yang kita pengen tambahkan, kita tambahkan sama-sama.